Sallallahu alaihi wasallam sempat berkata, saya tidak mau lagi minum madu. Dan ditegur keras oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Itu haknya Allah. Terbebas daripada syirik. Salah satu di antaranya di poin ini adalah jangan berikan hak. Berarti kita ikuti. Kita ikuti karena alim kami yang pertama yang kami yakini dan dia ulama kelompok kami telah mengatakan haram dan dia telah membawa ayat. Pendapat Anda tidak kami terima lagi walaupun ada bawa ayat yang lain. Dan hal yang seperti ini sangat tidak mustahil terjadi dalam kehidupan manusia. Walau ada ayat yang tegas, hadis yang tegas pengharaman, mereka tidak akan terima. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berkata, saya tidak mau lagi minum madu karena kasus terjadi sedikit komunikasi yang tidak baik antara istri beliau disebabkan madu. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak lagi minum madu. Padahal beliau sangat suka madu, sangat mencintainya. Namun disebabkan ada kasus terjadi kecemburuan antara satu istri dengan istri yang lain, beliau sempat mengatakan, saya tidak lagi minum madu. Turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur Nabi SAW di saat beliau tidak mau lagi minum madu. Kenapa tidak mau minum madu? Alasannya apa? Dan ditegur keras oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Dari ayat ini kita ingin mengambil bagian tafsirnya, bagian tauhidnya saja. Halal dan haram hanya Allah yang menentukan. Halal dan haram hanya Allah yang menentukan. Haknya Allah, ini yang kita katakan tadi. Haknya Allah menentukan ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Itu haknya Allah. Maka kita kalau ingin menyempurnakan tauhid kita dan terbebas daripada syirik, salah satu di antaranya di poin ini adalah jangan berikan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada selain Allah. Kalau ataupun kita mengikut fatwa, kita bukan mengikut karena orangnya, kita bukan mengikut karena dewannya, kita bukan mengikut karena karena orangnya atau dewannya atau instansinya atau apalah namanya. Namun kita mengikut karena dalil yang mereka bawa. Ketika kita tidak berilmu tentang bahasan itu dan kita bertanya kepada seorang ahli ilmu tentang halal dan haram, jangan karena ahli ilmunya, tapi karena ayat Allah yang dia bawa yang menghalalkan, ayat Allah yang dia bawa yang mengharamkan, hadis Rasul yang dia sampaikan yang menghalalkan atau mengharamkan. Karena itunya kita ikuti. Sekiranya kita bertanya kepada alim fulan dan dia menyatakan haram, ini ayatnya yang dia bawa, kita ikuti. Kita mengikuti harus karena ayat yang beliau bawa. Kenapa? Karena hak menghalalkan dan mengharamkan haknya beliau, tapi haknya Allah. Sehingga ketika kita mengikuti karena ayat, dan ayat itu adalah firman daripada Rabb yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan kepada manusia. Dan bukti ini akan terbentuk dengan jelas di saat pendapat yang pertama yang kita ikuti karena dia membawa ayat-ayat Allah, ternyata di beberapa waktu setelahnya bertemu lagi ahli ilmu yang lebih berilmu daripada beliau
yang menyatakan pemahaman orang tersebut, yang pertama maksudnya tentang ayat Allah tadi batil, salah. Salah. Karena ada pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh ayat yang lebih jelas. Lalu kita pindah kepada pendapat yang kedua. Kita tinggalkan pendapat yang pertama ini. Karena kita bukan pengikut orangnya, paham? Kita pengikut ayatnya. Contoh, kita ambil satu contoh saja. Ketika kita bertanya kepada seorang ahli ilmu, kita tidak tahu, kita sembelih ayam, sembelih sapi, sembelih apa, ya. Lalu kemudian kita masak. Setelah kita goreng, kita buka itu daging, ketemu darah di dalamnya. Pernah terjadi? Pernah kan? Kita tidak tahu hukumnya bagaimana. Lalu kita tanya kepada seorang ahli ilmu, dia katakan haram untuk dimakan kalau begitu. Misalnya, ini misalnya saja, haram. Kita tanya mana ayat yang mengharamkan. Beliau membawakan Al-Quran, firman Allah tabaraka wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Telah diharamkan kepada kalian al-maitatu, bangkai yang mati tidak disembelih, waddamu, diharamkan kepada kalian darah, dan diharamkan kepada kalian walahmul khinzir, daging babi. Ini ayatnya. Kita tidak tahu. Oh iya, berarti kita ikuti karena apa tadi? Karena ayatnya, karena ayat yang beliau bawa. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertemu lagi seorang ahli ilmu yang dalam bab ini lebih mengetahui daripada yang pertama, yang mengatakan itu halal dan itu yang benar, itu halal. Dan kita bingung. Pada alim yang pertama yang kita datangi, dia mengatakan haram dan dia membawakan ayatnya. Ini dai ini mengatakan halal, ada apa ini? Lalu kita bertanya lagi, Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa daging yang bertemu dalam darah yang bertemu dalam apa namanya? Dalam daging ayam itu halal untuk dinikmati ayamnya. Sementara saya pernah menemukan itu adalah haram karena ayatnya begini. Lalu beliau mengatakan berarti alim yang pertama tidak tahu bahwa ada ayat yang lain yang menyatakan darah mana yang haram. Ternyata ayat yang lain menyatakan bahwa darah yang haram adalah daman masfuha. Karena di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, au daman masfuha. Kita lihat ayatnya. Baik. Yang tadi di dalam surah Al-Baqarah ya. Yang awal tadi di dalam surah Al-Baqarah. Ternyata di dalam surat Al-An'am dijelaskan bahwa darah yang dimaksud, yang diharamkan adalah daman masfuha, darah yang tercurah. Adapun darah yang tersisa di dalam daging itu tidak haram. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan. Tidak ada yang diharamkan kecuali apabila dia adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang tercurah, au lahma khinzir, atau daging babi. Jadi darah yang dimaksud dalam ayat yang umum tadi dikhususkan dalam ayat ini, atau ayat yang tadinya mutlak dalam ayat surah Al-Baqarah ditakyid, diikat pada ayat ini dengan suatu sifat, au daman masfuha, atau darah yang tercurah. Apa maksud darah yang tercurah? Kita sembelih kambing, darahnya mengalir, itu darah yang tercurah. Ini yang diharamkan. Adapun darah yang masih tersisa di dalam, setelah kita sembelih ayam, sembelih bebek, kita sembelih kambing, sembelih sapi, kemudian di dalam dagingnya ketika dibuka masih ada darahnya, itu justru tanda bahwa dia disembelih dengan sembelihan syar'i. Karena kalau dia menjadi bangkai, itu tidak akan bertemu darah seperti itu di dalamnya, karena darah itu membeku sebagaimana yang lainnya. Tapi kalau dia disembelih dan darahnya mengalir, bahwa tersisa darah-darah segar di dalam daging-daging tersebut, akhirnya
ketika kita mendengarkan ayat lagi, kita pindah pendapat. Tidak kita katakan, oh tidak bisa. Alim kami yang pertama yang kami yakini dan dia ulama kelompok kami telah mengatakan haram dan dia telah membawa ayat. Pendapat Anda tidak kami terima lagi walaupun Anda bawa ayat yang lain. Kalau ini yang dikatakannya, maka dia telah menjadikan alim yang pertama memiliki hak menghalalkan dan mengharamkan. Namun kalau orang tidak menjadikan alim itu sebagai pemilik hak menghalalkan dan mengharamkan, namun ayat yang dia bawa, dia akan dengan mudah berpindah kepada ulama berikutnya. Karena dia pengikut Al-Quran. Bisa difahami? Nah, dan hal yang seperti ini sangat tidak mustahil terjadi dalam kehidupan manusia. Bahwa mereka punya seseorang, mereka punya sekelompok majelis, mereka punya sekelompok dewan, mereka punya sekelompok ahli yang tidak boleh keluar pendapatnya kecuali dengan pendapat mereka. Walau ada ayat yang tegas, hadis yang tegas pengharaman, mereka tidak akan terima. Di antaranya mereka menghalalkan musik. Dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang haramnya musik, mereka mau terima. Dewan kami sudah memfatwakan kehalalan musik, sudah. Kami berpegang dengan pendapat mereka. Maka hal yang seperti ini kalau terjadi, persis seperti apa yang terjadi kepada kaum Yahudi dan Nasrani kepada ulama mereka, yang Allah mengatakan dengan itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menjadikan rahib-rahib mereka, telah menjadikan alim-alim mereka Rob selain Allah. Kalau umat Islam melakukan hal yang sama kalau sebagian umat Islam melakukan hal yang sama kepada ulama mereka telah menjadikan ulama tersebut Rob selain Allah. Maka dengan ayat ini, tafsir di antara tafsir tauhid, tafsir daripada tafsir la ilaha illallah adalah hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah, berikan hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, maka jangan diberikan kepada selain Allah, sehingga kita dengannya menjadikan bahwa sesuatu selain Allah telah kita ibadati dengan memberikan hak kepadanya apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala.